Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pelajaran matematika dengan judul yaitu relasi dan fungsi ya. Relasi dan fungsi. Nah, hubungannya ini apa? Dari A ke B, A itu menyatakan nama orang, B menunjukkan makanan. Jadi di sini relasinya, jadi relasinya itu adalah makanan favorit ya. Jadi makanan favorit. Oke, ini menggunakan diagram panah ya yang pertama. Terus kemudian yang kedua dengan tabel ya, dengan tabel. Ini misalkan anggota A nama, kemudian makanan favorit ya. Oke, misalkan Adi ya. Adi itu suka soto. Terus kemudian Budi ya. Budi itu suka rawon. Terus kemudian Cherry itu suka apa? Suka bakso. Oke, nah ini kalau dengan menggunakan tabel ya. Terus kemudian bagaimana kalau dengan menggunakan diagram Kartesius ya? Ini misalkan
Nomor 3 dengan menggunakan diagram Kartesius ya, kita gambar. Oke, ini misalkan untuk anggota A nama orang ya, misalkan ada di sini Adi. Terus kemudian ada Budi. Terus kemudian ada Cherry. Terus kemudian yang B ya, ini pada sumbu Y ya. Kalau A itu sumbu X, ini menyatakan makanan ya. Misalkan Adi ada soto. Terus kemudian rawon. Terus kemudian bakso ya. Oke, untuk Adi suka soto ya. Adi suka soto. Terus kemudian Budi suka rawon ya. Terus kemudian Cherry suka bakso. Nah, ini dengan menggunakan diagram Kartesius. Nah, bagaimana dengan menggunakan pasangan berurutan? Yang keempat, dengan pasangan berurutan. Oke, jadi cara menyatakan dengan pasangan berurutan. Yang pertama, Adi, soto. Terus kemudian yang kedua, Budi, rawon. Yang ketiga, Cherry, bakso. Nah, oke, kita tutup ya dengan kurung kurawal. Nah, ini adalah cara menyatakan atau menyajikan relasi. Oke, terus berikutnya kita menentukan domain, kodomain sama range ya, istilah-istilah. Yang pertama kodomainnya. Ada domain. Kalau kodomain itu adalah daerah kawan. Terus ada istilah domain, itu adalah daerah asal ya. Ini bisa daerah kawan atau lawan ya. Jadi bisa kawan, bisa lawan. Oke, domain daerah asal. Terus kemudian range itu adalah hasil. Oke, contoh misalkan ya. Ini misalkan anggota A, ini anggota B ya. Anggota A misalkan 2, 4, 8, 10. Anggota B misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi misalkan 2 ke 1, 4 ke 2, 8 ke 4, 5 ke 10. Nah, apa hubungan ini ya dari A ke B? Jadi hubungan dari A ke B relasinya apa? Jadi relasi dari A ke B itu menunjukkan oke, 2 itu 1, 4, 2. Oke, jadi berapa? Jadi nanti ini hubungannya adalah relasinya adalah 2 kali dari ya. 2 kali dari. Jadi maksudnya 2 itu 2 kalinya 1 ya. 4 itu 2 kalinya 2, 2 kali 2 4, 8 2 kalinya 4, 4 kali 2 8. Itu untuk relasinya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan domain, kodomain sama range? Oke, saya mulai dulu dari domainnya. Domain. Kalau domain itu biasanya disingkat dengan DF ya. Ya, DF itu maksudnya domain function ya. Jadi domain fungsi, domain function. Jadi domain daerah asal. Daerah asalnya apa? 2, 4, 8, 10 ya. Oke, daerah asalnya adalah 2, 4, 8, 10. Terus kemudian kodomainnya. Kodomainnya atau disingkat sebagai KF ya. Kodomain function. Anggotanya berapa aja? Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semua yang ada di B, anggota himpunan B itu kita tulis semuanya ya. Oke, terus kemudian untuk range. Jadi range ini adalah hasil ya, disingkat
RF ya, ring function. Jadi hasil maksudnya apa? Yang dipanah. Misalkan ada 1, kemudian 4 sama 5 ya. Jadi yang kena panah hasil ya. Jadi 1, 2, 4, 5. Nah, ini adalah range ya. Nah, ini cara untuk menentukan domain, kodomain sama range ya. Oke. Oke, berikutnya adalah kita membahas mengenai fungsi yang kedua ya. Jadi fungsi. Oke, jadi fungsi ini disebut juga sebagai pemetaan. Nah, apakah artinya fungsi atau pemetaan? Jadi fungsi atau pemetaan itu misalkan suatu relasi dari A menuju B. Ini berarti setiap anggota himpunan A, setiap anggota himpunan A tepat memiliki satu kawan pada anggota himpunan B. Jadi maksudnya tepat satu anggota itu artinya tidak boleh lebih dari satu dan juga tidak boleh kurang ya. Oke, contoh misalkan ya. Jadi misalkan ini misalkan anggota A, ini anggota B ya. Ini angka 1, 2, 3. Kemudian ini A, B, C ya. Oke. Nah, apakah ini fungsi? Ya, jadi ini adalah fungsi karena setiap anggota A tepat memiliki satu kawan pada anggota B. Ini 1, 2, 3 misalkan A, B, C. Apakah ini fungsi? Tidak ya. Ini tidak fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yang tidak memiliki kawan di B yaitu angka 3 ya. Jadi karena anggota A tidak memiliki kawan di B yaitu 3 nggak punya kawan ya. Oke, contoh lagi A, B. Ini misalkan 1, 2, A, B, C ya. Oke, terus kemudian ini ke sini, ini ke sini ya. Oke. Nah, ini apakah fungsi? Tidak. Kenapa? Karena anggota A itu ada anggota yang memiliki dua kawan di B yaitu B sama C ya. Yaitu dua ini memiliki kawan B dan C. Jadi ini bukan fungsi. Ini misalkan anggota A, contoh lagi anggota B. Ini 1, 2. Misalkan ini adalah 4, 5, 6 ya. Apakah ini fungsi? Ya, ini adalah fungsi. Jadi walaupun anggota B-nya tidak punya kawan nggak apa-apa. Yang penting dari anggota A, dari asalnya itu memiliki satu kawan tepat walaupun B-nya nggak ada kawan. Jadi intinya itu dari atau asalnya itu harus memiliki satu kawan tepat di B. Tapi kalau misalkan nanti dari B ke A, berarti daerah asalnya B harus tepat memiliki kawan pada A ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara untuk menentukan banyaknya fungsi. Jadi jumlah fungsi ya. Misalkan anggota A itu ada 1, 2 ya misalkan. Terus anggota B itu ada misalkan 3, 4, 5. Oke. Nah, kita disuruh menentukan banyaknya fungsi dari A ke B ya. Ini misalkan contoh ya. Tentukan banyak fungsi dari
Yang pertama soal A ke B, kemudian yang B dari B ke A. Oke, kita bahas dulu untuk yang dari A ke B ya. Jadi A ke B untuk yang jawaban yang A dari A ke B. Oke, anggota A ada 1, 2 ya. Oke, misalkan saya kasih contoh yang 4 dulu ya. Ini A, anggota B. Anggota A ada 1, 2. Anggota B ada 3, 4, 5. Anggota A, B, 1, 2, 3, 4, 5. AB, AB ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, contoh misalkan ya. Misalkan yang pertama ya, 1 ke 3. Terus kemudian 2 ke 3, ini juga termasuk fungsi. Kemungkinan lagi ya, 1 ke 4. Terus kemudian 2 ke 4, ini juga fungsi. Oke. 1 ke 5. 2 ke 5, ini juga fungsi. Terus kemudian 1 ke 3. 2 ke 4 juga fungsi. Oke, lagi. Oke, ini anggota A, B ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1 ke 3. Terus 2 ke 5. Oke, bisa ya. Kemudian 1 ke 5. Terus kemudian 2 ke 3. Nah, ini juga fungsi. Dan seterusnya. Oke, nah ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada lagi ya. Nah, nanti kalau kita buat lagi, nanti ada cara cepat untuk menghitung banyaknya fungsi ya. Nanti kalau banyaknya fungsi dari A ke B ya, nanti cara cepatnya itu adalah jumlah anggota B dipangkatkan dengan jumlah anggota A. Oke, nah sekarang kalau kita hitung ya. Kalau kita hitung untuk anggota dari A, jadi anggota dari A ada berapa tadi anggota dari A? Ada 1, 2 ya. Oke. Terus anggota B ada berapa? 3, 4, 5. Jadi kalau fungsi dari A ke B, dari A ke B, oke, nanti cara cepatnya dari A ke B itu adalah jumlah anggota B dipangkatkan jumlah anggota A. Oke, jadi anggota B ada 3. Anggota A ada 2. Oke, 3 pangkat 2 berapa? 9 ya. Nanti kalau kita hitung nanti di sini nanti ada sampai 9 kali ya. 9 kemungkinan. Oke, terus sekarang bagaimana untuk yang B, soal yang B? Yang soal B itu dari mana tadi? B ke A ya. Dari B ke A. Oke, kita buat. Oke, misalkan ini B A. Anggota B tadi 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5 A 1, 2. 3, 4, 5 1, 2. 3, 4, 5 1, 2. Terus kemudian A B 3, 4, 5 1, 2. 3, 4, 5 1, 2 ya. Jadi B ke A. Oh, ini B ke A ya. B ke A. B ke A. B ke A. Untuk yang pertama 3 ke 1, 4 ke 1. Oke, ini fungsi. Sekarang gantian 3 ke 2, 4 ke 2, 5 ke 2. Terus kemudian 3 ke 1. Kemudian 4 ke 1, 5 ke 2 bisa. 3 ke 2.
Terus kemudian 4 ke 2, 5 ke 1 juga bisa. Terus 4 ke 1, 5 ke 1, 3 ke 2 lah, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan banyaknya fungsi dari B ke A, B ke A, B ke A, cara cepatnya nanti sama seperti tadi, tinggal dibalik ya. Jadi B ke A berarti nanti jumlah anggota A dipangkatkan jumlah anggota B ya. Ini rumusnya. Nah, kalau kita masukkan tadi jumlah anggota A ada berapa tadi jumlah anggota A? Oke, kita lihat jumlah anggota A 1, 2, anggota B 1, 2, 3 ya. Oke, berarti nanti jumlah anggota A ada 2, jumlah anggota B ada 3. 2 pangkat 3 berapa? Sama dengan 8. Oke adik-adik semuanya, ya untuk materi hari ini kita sampai di sini. Nanti bisa lihat untuk kelanjutan video berikutnya ya. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, dan kalau video ini bermanfaat buat adik-adik semuanya bisa di-share ke teman-teman lainnya. Oke, saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.